by the way kemarin akhirnya dikuburkan di sebelah ibunya. Jadi panjang itu ceritanya Kak. Jadi sebenarnya waktu kita obrolin, saya mau wasiat sama Bunda, kalau saya meninggal saya mau minta dimakamin di Garut, di kampung di samping ibu gitu. Sebenarnya itu tuh naskah di salah satu film gitu. sebenarnya itu naskah. Skenario dialog dia untuk di film, salah satu film ya sudah selesai tayang gitu, yang selepas tahlil itu. Nah dia karena aktor ya Kak, jadi pencarian dia itu tuh beda dengan aktor-aktor yang lain. Dia tuh emang agak aneh gitu, terlalu dalam. Unik, very eccentric. Unik, iya betul, eccentric. Jadi cerita itu pada saat itu kan dari production house-nya itu kan ngasih, saya kan kebetulan manajernya, jadi bilang, Teh besok kita akan ada Q&A dengan media dan aktor gitu. Pertanyaan untuk ini apa gitu. Jadi di mobil di sepanjang perjalanan gitu, gimana Pi kamu nanti jawabnya apa? Gimana udah ketemu belum? Kalau ditanya apa wasiat kamu sebagai seorang Epy Kusnandar? Apa wasiat kamu sebagai peran ini gitu? Nah mikir kita sampai di jalan bercanda. Ya itu tuh ternyata udah diulik sama dia Kak. Bun, kalau kita mengucapkan sesuatu tuh jangan biasa katanya. Karena dunia ini permainan dan sedang gurau katanya gitu. Jadi kalau bisa tuh harus booming gitu, harus jadi perbincangan gitu. Termasuk yang dia bilang itu Kak. Itu sebenarnya tanpa kita sadari, makanya orang yang tidak tahu kita banyak sekali yang menghujat saya Kak. Masa? Banyak sekali. Istri ini katanya percuma nangis tapi kemauan suaminya nggak diturutin, kan akang maunya dimakamin di Garut gini kan mereka nggak tahu. Kalian sadar nggak kalau dia tuh lagi acting? Jadi pesan dia ingin dimakamkan di Garut itu sebetulnya adalah bagian dari si naskah film itu. Iya. Kan sebenarnya kalau bapak meninggal, bapak minta dimakamin di kampung bareng di samping ibu. Pokoknya itu lah. Akhirnya diplesetin lah sama dia supaya ini rame Bun katanya gitu. Tapi jadi relate gitu ya, jadi agak kayak mirip sama kehidupan dia ya. Nah terus pulanglah kita dari salah satu PH, pulang ke rumah sambil beres-beres di kamar lah. Kita ada deep talk ya Kak. Sambil nyapu nih, kamu beneran tadi ngomong mau dimakamin di Garut? Ketawa dia, katanya gitu. Repot kan, Pi kita ini mau ke Garut bawa-bawa ambulan segala macem. Ya kita mah di mana aja, aku mah di mana aja, yang penting deket sama Bunda katanya gitu. Pada saat itu kan gue shock dong. Jadi pas udah sampai kan kayak baby pulang. Terus ada satu sebelum gue ke rehab tuh gue boleh buka HP dong. Oke, lu gak kenapa-napa Nat, lu tuh harus direhab aja gitu lah. Ini kan juga ada pemberitaan kayak wah kenapa nggak dipenjarain gitu ya? Iya lagi. Ya karena kan yang ketemu cuman batang doang gitu loh. Jadi ya ada barbuk. batang. Oh batang. Udah nggak ada berbentuk rokok tuh udah nggak ada cuma apa-apa. batang aja, batang dan positif gitu. Jadi emang lu harus ke rehab. Ini juga pelajaran nih. Lu kalau cuma ketemu barang putih segitu ya lu ke rehab gitu. Jadi kalau netizen bilang wah ini duitnya cair nih, enggak. Emang I should go to rehab gitu loh. Oh tapi law-nya tuh begitu. Law-nya begitu. Kecuali yang ditemuin banyak atau kayak itu baru gitu. Iya. Kita malah berharapnya rawat jalan tadinya. Ternyata Di rumah. Pada saat assessment ternyata Onat itu rawat inap 3 bulan. Oke. Karena dengan tadi yang barang buktinya cuma sekian itu, akhirnya ternyata rawat inap nih 3 bulan gitu. Alhamdulillah juga cuma 3 bulan gitu loh, nggak yang sampai berbulan-bulan gitu loh, syukurnya. Itu syukurnya based on barang bukti yang ditemukan. Berarti lu bukan pengedar ya? Ya bukan. Gila lu. Ngedarin batang mau kemana lo? Ini supaya enak, karena jangan sampai nanti banyak netizen ini bilang lagi. karena lu temen gua belain. Jadi, itu kan gua juga gak mau. Jadi menurut lu dalam konteks keseluruhan dari mensreal lu ini, berarti lu udah jelasin tuh, lu ke Amerika bukan kabur, tapi pulang. Pulang karena sejak 2022 gua memboyong keluarga gua ke sana. Itu gua tahu. Dan kan ada prinsip kan, home is where the heart is. Hati gua ada di sana, anak gua di sana. Ya pulang gua ke sana lah. Tapi ada narasi, gua kesana. ada narasi. Orang ngerasa kayak, kok lu lebih cinta Amerika jadinya daripada Indonesia. Itu nggak gitu. mungkin sih. Itu hanya karena nggak kenal. Kalau kenal nggak mungkin merasa seperti itu. Sekarang logikanya adalah, apapun yang gua lakukan di New York, Indonesia ikut melakukan itu. Contoh, gue pertama kali dapat pass ya, maksudnya bisa kerja di Comedy Club. Itu Indonesia untuk pertama kali bisa kerja di Comedy Club. Gue ngisi prime time, itu berarti orang Indonesia pertama. Yang berarti Indonesia juga pertama kali manggung di situ. Dan lu buka jalan. Iya, dan hanya gue satu-satunya
itu masyarakat isi berapa ya? 240 juta, 300 juta orang Amerika. Ada 300 juta orang di Amerika. Hanya ada satu manusia seantero Amerika yang dalam stand up-nya ngomongin Indonesia. Ngomongin budaya, memperkenalkan kita seperti apa. Apa itu disebut nggak cinta Indonesia? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi yang ngomong gua nggak cinta Indonesia dengan gua ke Amerika, itu nggak kenal gua aja. Sama kayak Nicky Zevanya. Ketika dia manggung di luar, apa itu berarti dia nggak cinta Indonesia? Ya enggak juga. Men, Agnes sama Anggun. Ini main di series favorit gue, Reacher. Lu tau Reacher nggak? Mereka main di Reacher. Apakah ketika mereka kerja di luar, abis itu disebut nggak cinta Indonesia? Ya nggak mungkin lah, mereka bawa nama Indonesia. Enggak lah, itu cuma belum kenal aja sama Panji. Belum kenal sama Panji ya. Berarti dalam konteks hal ini semua, tidak ada satu hal pun yang secara impact itu bikin lu tersinggung atau kecewa. Nggak ada ya? Nggak ada. Kenapa lu pilih kasih dalam masalah itu? Apa tuh? Maksudnya pilih kasih? Gibran lu bilang ngantuk, Anies lu bilang manis. Jadi Ya sekarang gini, gue bilang, Ganjar ganteng ya, Anies manis ya, Prabowo gemoy ya. Gemoy ya. Oke. Tiga-tiganya hinaan bukan? Oke sih. Oke semuanya kan? Sekarang gue tanya Gibran ngantuk ya. Gibran ngantuk ya, hinaan bukan? Ya bisa jadi hinaan lah. Loh kok bisa? Yang lain manis-manis loh, gemoy lucu. Manis, Anies manis. Ganjar ganteng. Oke. Itu kan kalau KBBI itu positif ya? Ngantuk negatif menurut lo? Ya tergantung konteks. Konteks berarti? Konteks. Oke, sekarang konteks kenapa Panji pakai ngantuk? Karena ini acara komedi Denny Sumargo. Orang bayar tiket untuk nonton sebuah acara lawak. Dalam komedi ada rule of three. Lurus, 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 patah. Lurus, patah. Gue bikin rule of four. Lurus, patah. Emang teori komedi seperti itu. Tapi apakah gue menyebut Gibran sama dengan menghina? Enggak. Emang Gibran gak pernah ngantuk? Pasti pernah ngantuk. Dan jangankan gue, Wakil Presiden Republik Indonesia kita, Gibran Raka Buming Raka, pernah ngupload foto ngantuknya jadi profile picture. Salah gue di mana? Iya. Dia sendiri juga mengontenkan hal itu dengan santai gitu di depan kan. umum. Iya. Cuma kan pendukungnya tidak terima gitu kan. Tapi kan ini kan nggak ada urusan sama gue sama pendukungnya. Pendukungnya boleh punya pendapat, gue punya pendapat. Menurut gua, pendukungnya itu punya hayalan di kepalanya, terus marah atas hayalannya. Apa itu hayalan? Dia bilang gue menghina, gue nggak ngerasa menghina. Dia bilang gue menghina Gibran. Pak Gibran nggak merasa terhina. Pak Gibran nggak merasa terhina. Gue nggak merasa menghina. Dia punya hayalan gue menghina, lalu dia marah atas hayalannya sendiri. Itu yang terjadi. Tapi kenapa Gibran lu jadikan punchline? Lah nggak apa-apa, kenapa nggak boleh? Kalau gue dijadiin punchline gue nggak terima bisa aja dong. Ya kalau Gibran nggak terima, dia ngomong sama gue. Tapi Gibran terima nggak? Ya dia nggak ada pilihan yang terbaik adalah dia harus terima. Ya udah berarti aman. Oke. Tapi gue waktu itu pernah bikin pernyataan di mana ya? Kayaknya di majalah Tempo deh. Gue bilang Wapres Gibran ini justru adalah Wapres yang tepat untuk generasi sekarang. Kayaknya dia Wapres pertama dari milenial nggak sih? Iya. Iya kan? Artinya di antara semua wakil presiden Indonesia yang pernah ada dari zamannya ada Malik sampai Kiai Haji Maruf Amin, dia adalah justru wakil presiden yang tepat yang mengerti pop culture. Iya. Jadi itu dia. emang harusnya Gibran yang nyontohin kepada Indonesia bahwa ada bagian dari pop culture namanya stand up comedy, dan stand up comedy itu baik-baik aja, aman-aman aja. Makanya dia bikin pernyataan sama Coki sama Muslim. Udah paling benar itu. Sehingga no issue. Dia ngerti itu komedi, menurut dia itu lucu, beliau nonton. Menurut gue juga gue cuma melucu, nggak ada niat jahat, nggak punya mens rea. End of discussion. Sisanya kalau merame, ya silakan aja. Oke. Masalah vape ini kan sekarang kan lebih memudahkan karena vape ini kan di sini legal ya. Kan siapa yang mau pergi ngecek tuh? Banyak kan. Betul. Dan baunya, sorry ya, kalau kayak THC yang aku tahu itu, ini sependengaranku itu tidak berbau seperti ganja. Ya. Jadi nyaru baunya, Iya. ibaratnya kan. Cuma efeknya sama gitu, bahkan lebih keras katanya. Nah, bagaimana Bapak nanti memilah-milah ini semua, Pak? Kami sudah beberapa kali melakukan penangkapan terkait dengan vape ini yang diisi dengan narkotika. Diisi sabu, diisi THC. Ada sabu, Pak? Ada. Diisi kokain ada. Liquid, tapi jenisnya barangnya jadi liquid gitu. Iya, tapi tetap liquid karena memang disuntikkan di cartridge-nya itu. Iya, di cartridge. Iya. Yang terakhir kita tangkap adalah diisi etomidate. Kemarin Di berapa? apartemen Sudirman itu kita dapat tangkapan 5 liter dengan cartridge 3.000 cartridge vape Tuh. Oh, dia banyak. yang akan disalahgunakan, akan dijual rata-rata 6 juta per piece. per satu Per satu cartridge-nya. Tapi satu gitu dia bisa jual 6 juta, dia untung banyak 6 dong. juta sampai 8 juta, Bang. Oh. Maaf ya, jadi ada beberapa juga informasi sampai ke Doktif. Itu satu tuh bisa diangkat sampai bahkan sampai kalau kualitasnya bagus tuh bisa sampai 10 juta. Untuk satu cartridge. Jadi ada Nah. pemainnya. Betul. Dan itu vape itu bisa menyebabkan yang namanya popcorn lung.
Ada nggak ancaman yang terjadi setelah ini semua? Tidak ada satupun ancaman masuk. Tapi ini kita nggak ngomongin ancaman verbal ya. Oke. Kalau ancaman verbal mah Banyak. sering lah. Iya, iya. Ya gue bunuh lu, gue bikin itu. itu mah udah banyak. Tinggal laporin doang selesai itu. Nggak kan? usah itu juga. Nggak usah. Ancaman yang tidak verbal ada nggak? Nggak ada. Molotov tiba-tiba di rumah nggak ada? Nggak ada. Iya. DJ Doni padahal nggak mensrea loh. Molotov nyampe ke rumah bro. Nah, menurut gue tuh sekarang tuh lebih penting tuh ngomongin itu tuh serangan sama DJ Doni, Iya, teror ya. sejumlah LSM, kan nggak ada ujungnya. Iya, iya. Hype aja. Iya, iya, iya. Padahal netizen udah nyocokin sepatu tuh, ini sepatunya mirip, lu tau? Iya, iya, iya. Sepatu ini mirip sama sepatu Iya, ini gitu. iya, gitu, Udah dibantu tuh polisi Iya, tuh. iya, iya. Tapi hilang, jangankan gitu deh. Gua bingung sekarang. Gua harus gua akuin ada rasa bersalahnya juga. Apa itu? Gue bersalah bahwa pembicaranya geser ke mainstream di saat Mengalihkan Sumateranya isu. gimana sih? Mengalihkan isu. Iya, jadi Iya. ada kayak kesan bahwa bukan kesan ya, memang faktanya isunya beralih. Iya. Bahwa disengaja atau tidak, tentu gue bilang nggak sengaja ya, kan gue juga nggak tahu bakal. Tapi kayak kan gini. boleh dong orang menduga lu dibayar untuk mengalihkan isu. Ya itu urusannya mereka. Oke. Gue rasa sih publiknya yang teralih. Jadi bukan pengalihan isu, tapi publiknya teralih. Jadi Publiknya publik itu teralih. gampang, Iya. gitu. Iya.